Puji Tuhan, ada haleluya. Haleluya, semangat memuji Tuhan, amin saudara. Yang diberkati Tuhan angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul di tempat ini sore hari ini. Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk kita datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia, Tuhan yang luar biasa. Kita mulai ibadah kita angkat pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Haleluya. Siapkan hati kita, jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu. Haleluya. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, kami ada saat ini berdiri di rumah-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada sore hari ini ya Tuhan. Kami masih boleh berada di rumah-Mu ya Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Urapi kami semua di tempat ini ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang ada di tempat ini. Urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu. Pujian penyembahan yang kami naikkan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Engkau disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Ini hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada ya Tuhan. Kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil selalu. Ya, dan itu tema yang cukup besar, yang sangat besar, bahkan yang dominan di dalam Alkitab. Sebab Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang tidak dapat diatur, ya. Atau orang sekarang mungkin malah justru lebih mudah memahami yang tidak dapat disetting, begitu ya, oleh manusia. Nah, kita sudah melihat dari sekian banyak penyertaan Tuhan, bahkan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan orang Israel, secara khusus kepada Yosua sebagai pemimpin pada era penaklukan tanah perjanjian.
Dan dari sekian banyak hari-hari atau momen-momen peristiwa-peristiwa tentang penyertaan Tuhan itu, maka sampailah kemudian satu kisah di mana Yosua harus berhadapan dengan penduduk atau lebih tepatnya juga kekuatan dari bangsa-bangsa yang tinggal di tanah perjanjian itu, kekuatan yang tinggal di atau banyak menghuni wilayah selatan. Kalau saudara melihat peta-peta Alkitab, walaupun mungkin ada yang mungkin tidak lengkap, tidak bisa memberi gambaran yang lengkap tentang keadaan kota-kota pada masa Yosua. Tetapi saudara, dari beberapa ayat yang akan kita bahas, yang akan kita simak, bahwa Tuhan menuntun orang Israel melalui satu kesalahan. Ya, saya sebut kesalahan karena minggu lalu kita belajar tentang kesalahan itu, yaitu ketika Yosua tidak meminta petunjuk Tuhan saat orang-orang Gibeon datang meminta perlindungan. Ya, lalu terjalinlah persahabatan, bahkan satu ikatan perjanjian perlindungan nyawa namanya, kepada orang-orang Gibeon, yaitu orang-orang Hewi, yang seharusnya orang-orang ini masuk di dalam satu agenda dari penaklukan Yosua. Karena orang-orang ini sebagai salah satu dari penduduk asli orang Kanaan, wajib untuk ditumpas, wajib untuk dikuasai. Tapi Yosua justru mengadakan ikatan persahabatan oleh karena diperdaya. Tetapi karena Tuhan berjanji tentang diberikannya tanah Kanaan itu, sudah dijanjikan Allah kepada Abraham 400 tahun lebih sebelum bangsa Israel itu sendiri ada. Nah, ketika datanglah kemudian kekuatan-kekuatan dari kelompok orang-orang Kanaan ini, maka sekarang mereka berhasrat untuk menggempur kota ini, untuk mengalahkan kota ini. Ya, jadi pertemanan berubah memang menjadi perseteruan. Karena kalau saudara lihat Yosua pasal yang ke-10, Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, tertulis, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini, datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Kita belajar dari ayat ini, dari peristiwa ini. Apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan kepada Yosua? Apa yang sebenarnya ingin ditegaskan oleh pencerita Alkitab, ya, penulis Alkitab dari peristiwa ini? Kalau kita melihat di dalam ayat 13, langsung ke Yosua 10 ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Tertulis dalam ayat ini, saudara, dua informasi. Atau boleh dikatakan satu informasi, tetapi termaktub di dalamnya, yaitu adanya kesaksian yang tertulis di dalam kitab orang jujur. Kitab orang jujur sayangnya bukanlah satu dari 66 kitab yang masuk di dalam kanon kita. Tapi kitab itu ada. Bahkan ada belasan kitab-kitab yang disebutkan di dalam Alkitab kita ini, ya, yang tidak masuk di dalam kanon kita. Pertanyaannya kenapa ya?
Apakah ada yang salah dengan penulisan itu? Mungkin tidak ada yang salah, bisa juga ada yang salah, kita tidak tahu. Tapi saya rasa apa yang telah disinggung di sini tentu isinya tidak mungkin salah. Tentang adanya kitab orang jujur. Tapi kita nggak ketemu dari Kejadian sampai Wahyu ada kitab orang jujur. Tapi kalaupun itu tidak dikanonkan, maksudnya tidak dijadikan satu ukuran untuk pembelajaran iman orang percaya. Yang kita punya hanya 66 buku, 66 kitab. Maka tentu itu ada kehendak Tuhan yang lain di sana. Tetapi yang jelas bahwa kesaksian tentang sebuah peristiwa yang besar ini telah tercatat menjadi bukti dari pengalaman nyata, dari perbuatan nyata Tuhan. Yaitu apa? Bahwa matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Kita tidak bisa membayangkan yang lebih, saudara, selain hanya menduga-duga. Apa yang terjadi sebenarnya di dalam periode ini? Apakah betul bumi berhenti dari rotasi evolusinya, yaitu berputar mengelilingi matahari, sehingga matahari seperti tidak terbenam, karena ayat ini berkata lambat-lambat terbenam, dan lambat-lambatnya memakan waktu sehari penuh. Kita bisa membayangkan, oh jangan-jangan ini terang sampai 36 jam. 12 jam terang, harusnya berganti 12 jam gelap, baru 12 jam terang lagi, tapi di 12 jam gelap mungkin Tuhan gantikan dengan terang, oleh karena Allah memberhentikan peredaran rotasi bumi karena doa Yosua. Yosua yang minta ini. Kalau saudara lihat ayat yang ke-12, mari kita lihat ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ini wilayah yang sedang diperangi, yang sedang dikerumuni oleh pasukan-pasukan dari kelima raja selatan yang tadi sudah disebutkan. Tapi yang ingin ditegakkan dari peristiwa ini adalah ayat 14. Mari kita baca ayat 14, saudara. Masih di Yosua 10 ayat 14 tertulis. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Apapun tema atau cerita yang sedang ditulis, ya, yang sedang diangkat oleh si pencerita Alkitab ini, apa itu? Bahwa yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kenapa ditekankan ini? Karena dua kali disebut. Kalau saudara ke ayat 42, masih di pasal 10. Saudara lihat dulu ayat 42. Disebut dua kali kalimat ini. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Yang berperang untuk umatnya adalah Tuhan. Lepas dari apa yang mereka pernah buat, satu kesalahan-kesalahan di hari-hari sebelumnya, itu tidak lagi menjadi penting dan tidak lagi menjadi perhatian lagi. Tapi bahwa Tuhan berharap, Tuhan juga berharap. Tuhan berharap itu maksudnya ada keinginan-keinginan Tuhan yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan orang-orang beriman, saudara dan saya, untuk dapat melakukan kehendaknya. Dan yang Tuhan harapkan sebenarnya dari peristiwa ini adalah orang-orang Israel ini menanggapi dengan sigap apa yang Tuhan mau. Hanya satu yang Tuhan mau sebetulnya dari awal, saya sudah katakan. Tanah Kanaan itu harus menjadi tanah mereka. Tapi sayangnya Allah tidak memberikan itu seperti seorang ahli waris memberi langsung surat tanah kepada mereka. Tuhan memang pagari wilayah itu, tapi bukan juga dengan pagar bambu atau pagar yang lain. Tapi Tuhan membuat tanah itu seperti tidak bertuan.
Tidak ada yang bisa klaim tanah itu, saudara, berabad-abad. Padahal di utara ada kekuatan besar yang kita kenal dengan bangsa Asyur. Di selatan ada kekuatan besar yang kita kenal dengan bangsa Mesir. Dua bangsa ini bisa saling mencaplok, bisa saling berebut. Tapi sepanjang 400 tahun, sejak dari Allah berjanji kepada Abraham, tanah itu seperti terpagari, seperti tidak bisa direbut, mungkin diincar selama 4 abad oleh dua bangsa ini atau bangsa lainnya, kita tidak pernah tahu. Tapi Allah pagari. Cuman yang Allah mau, sekalipun sudah lama atau dari waktu-waktu yang lalu Allah sudah pagari tanah ini untuk orang Israel harus merebutnya seperti orang yang ingin mendapatkan sesuatu. Iman kita tidak bisa dijalani hanya dengan pasrah yang fatal. Saya serahkan sama Tuhan, Tuhan yang kerja. Kan firman Tuhan bilang, Tuhan yang kerjakan. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, lalu saudara gak bikin apa-apa juga. Lemah kesaksian kita, saudara. Tapi Allah ingin orang Israel, sekalipun sudah dipagarilah tanah perjanjian itu untuk mereka 4 abad sebelumnya, mereka harus merebut seperti orang yang mendapatkan sesuatu. Perjuangan mendapatkan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan, harus saudara upayakan dengan keras. Tidak bisa dengan seenaknya atau berpangku tangan, seolah 100% Tuhan yang bekerja dan saudara hanya tinggal berdiam diri saja. Bukan itu yang mau dimaksudkan. Bahwa iman kita juga harus berbuat sesuatu, iman kita harus bertindak, iman kita harus mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Dan yang pertama, saudara, bahwa Tuhan menginginkan orang Israel untuk bergerak dulu. Dalam maksud untuk melindungi orang-orang Gibeon ini, penduduk kota Gibeon, dari serbuan koalisi raja-raja selatan. Tuhan ingin supaya Yosua dan orang Israel mengambil tindakan. Dan itu terlihat di ayat 7. Mari kita naik sekarang ayat 7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Bergerak maju dari Gilgal semalam-malaman. Baru kemudian ketika pagi mereka sampai di Gibeon. Di dalam pergerakan itu otomatis jalan kaki. Ya. Barulah kemudian Yosua berdoa untuk meminta supaya kalau bisa malam itu tertunda. Sebab dia ingin mengalahkan musuh-musuhnya seperti yang Tuhan kehendaki. Dan itu terlihat di ayat yang ke-13 tadi. Saya baca ulang, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya. Ini bukan dendam pribadi di antara mereka, saudara. Tapi ini dendam karena mereka tahu Tuhan sudah menyediakan tanah itu untuk mereka dengan perjanjian yang ditegakkan 4 abad sebelumnya kepada Abraham. Tidak ada yang boleh menguasai milik Tuhan kecuali kita sebagai pemiliknya. Tidak ada yang boleh saudara menghamirkan berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan hanya untuk orang-orang beriman. Jadi jangan sampai penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan, pengalaman dengan Tuhan itu saudara remehkan sehingga hilanglah dalam kehidupan iman kita. Allah disebut Tuhan, Allah Israel. Dan Tuhan itu jugalah yang kita percayai. Walaupun saya harus berikan satu garis tegas, cara kita beriman kepada Tuhan yang sama dengan Israel berbeda dengan kita.
Lagi sekali, Tuhannya sama. Tuhan yang disembah Israel adalah Tuhan yang kita sembah. Tapi sekali lagi saya mau katakan, cara kita menyembah Tuhan, cara kita berharap, cara kita menjaga perilaku-perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan, cara kita mengekspresi iman kita juga kepada Tuhan, beda dengan mereka. Tuhan boleh sama, gitu. Tapi kalau caranya beda, ya tetap beda. Kekristenan tidak sama dengan keisraelan. Tetapi bahwa kekristenan itu dipijaki juga dengan pengalaman-pengalaman Israel dengan Tuhannya. Karena Tuhan mereka Tuhan kita juga. Saudara paham maksud saya? Jadi beda. Kenapa kalau tidak, saudara? Maka tentu ada banyak hal yang Allah harus kerjakan, yang Allah sudah kerjakan kepada Israel, dikerjakan juga kepada kita. Berdosa sedikit kita, Tuhan pernah membunuh sekian puluh ribu orang, saudara, di dalam satu kumpulan berjemaah. Nah untungnya di dalam perjanjian baru kita nggak lagi mengalami seperti itu. Tapi ada saja nanti, bisa saja masa itu akan berulang kembali. Ketika kegentaran dari Tuhan langsung akan menuntut nyawa dari orang-orang yang tidak bersalah. Dari orang-orang yang berdosa maksud saya. Buktinya di awal dari perjanjian baru, Ananias dan Safira mengalami hal itu. Maka dari situ kita belajar saudara, ada tanggung jawab di dalam iman ini. Dan tanggung jawabnya adalah pertama ada reaksi cepat. Bahkan kalaupun perjalanan itu harus ditempuh pada malam hari. Itu berat sekali, saudara. Berjalan pada malam hari. Mereka harus melewati satu lereng-lereng perbukitan. Karena ini daerah perbukitan, sudah. Tapi begitulah yang Yosua lakukan. Sebab Tuhan menyertai mereka. Dan bahwa Tuhan sudah bersiap untuk berperang bagi orang-orang Israel ini. Maka kalau Tuhan meminta kepada saudara satu reaksi cepat, ya saudara lakukanlah buat Tuhan. Kalau perlu semalam-malaman, saudara gerakkan badanmu untuk mendatangi Tuhan, apa salahnya? Doa malam hari. Doa kan juga peperangan. Ya. Jangan dipikir doa itu cuma minta-minta. Doa itu peperangan loh saudara. Peperangan antara mengalahkan kedagingan kita. Dengan ya ingin enak. Ingin enaknya saja. Doa itu peperangan. Peperangan di wilayah akal kita juga. Masih bisakah atau masih adakah kemungkinan kalaupun toh saya berdoa. Dengan harapan-harapan saya Tuhan berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan saya. Itu pun peperangan. Jadi doa itu peperangan. Jangan saudara pikir doa itu hanya sekedar minta-minta. Lihat Musa dibanding dengan Paulus lain cerita itu. Hanya saya tidak beri datanya dulu supaya jangan terlalu panjang ya. Musa berdoa Tuhan jawab loh. Paulus berdoa Tuhan gak jawab. Saudara mau pilih mana? Pilih jadi Musa aja. Gitu. Gak mau jadi Paulus. Tapi dua-dua orang yang disukai Tuhan. Dua-dua adalah hamba Tuhan. Dua-dua disertai mujizat. Dua-dua dipercayakan kekuatan Allah. Dua-dua bahkan bisa menguasai banyak orang. Musa bisa menguasai bangsa Israel. Paulus bisa menguasai orang-orang di wilayah Eropa sekarang. Dua-dua dipakai Tuhan. Hanya kalau soal doa, Paulus itu pernah gak dijawab Tuhan. Musa dengan gampangnya dijawab. Bahkan lebih sering dijawab doa Musa. Paulus enggak. Nanti kalau saudara suka baca, saudara ketemu nanti yang saya maksud datanya. Lalu kita kemudian pilih. Lebih enak jadi orang Kristen, itu orang Kristen ala Musa. Kenapa? Doa cuma sekali, langsung dijawab. Tapi doa Paulus sampai mungkin banting-banting tulang. Enggak cuma kerja banting tulang, doa banting tulang. Enggak dijawab-jawab juga. Itu bukan untuk diperbandingkan saudara. Tapi untuk menunjukkan bahwa dalam pengalaman doa itu adalah peperangan-peperangan. Jadi ini yang pertama ditegakkan, reaksi cepat. Apa yang saudara ingin berikan kepada Tuhanmu? Apa yang saudara bisa berikan kepada Tuhanmu? Sementara di dalam tahun-tahun
keimanan saudara, pengiringan saudara kepada Tuhan, mungkin saudara berharap sesuatu. Allah ingin buat, saya ingin Allah buat dalam hidup saya sesuatu yang besar. Mudah sebenarnya karena Allah kita ini besar. Tapi yang tidak mudah adalah membesarkan hati kita. Yang tidak mudah adalah membesarkan daya juang kita. Tuhan kita besar, saudara. Itu sebabnya ketika Yosua tahu bahwa pasukannya ini bisa saja dilemahkan dengan kondisi perjalanan yang semalam-malaman. Maka termotivasilah Yosua untuk minta supaya Tuhan juga menganugerahi satu kekuatan, daya juang yang lebih besar dari yang biasanya. Maka dia berdoa ini. Dan di dalam doanya itu saudara, Allah berbuat sesuatu. Karena doanya bukan doa untuk kepentingan diri sendiri. Doanya adalah doa peperangan dulu. Bisa enggak kita berikan dulu kepada Tuhan waktu-waktu kita, itu saja dulu. Bisa enggak saudara berikan kepada Tuhan waktu-waktu yang saudara punya. Jadi terjagalah sebenarnya satu sikap yang lebih teratur. Allah minta waktu-waktu kita, perhatian kita. Karena kalau disebut dengan ibadah, sekarang orang menjalani ibadah itu hanya kemasan. Dan itu selalu yang menjadi kekhawatiran saya di era ini, saudara. Kemasan. Apalagi sudah masuk era new normal. Apa itu new normal dalam hubungannya dengan ibadah? Ringkas, cepat. Tidak bertele-tele. Tidak ada kesaksian kecuali tadi yang WL. Karena kita sudah nggak berlakukan kesaksian. Kecuali memang dia punya pakai kesempatan dalam kesempitannya. Ya. Yang sempit saya waktunya jadinya, saudara. Ya. Tapi itu yang orang tuntut. Cepat, efektif. Hadirat Tuhan nomor 2. Kekusukan nomor sekian. Hati-hati loh ini. Ini era yang sudah tercipta pada akhirnya. Maka saya katakan kalau ibadah itu betul-betul mau diekstrak nilainya, betul-betul kita alami kandungan ibadahnya, saudara harus memikirkan apa yang saudara siapkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya ingin kita tetap bergumul, tetap berjuang dengan harapan-harapan kita. Engkau menginginkan yang lebih dengan Tuhanmu, silahkan. Tapi buatlah yang lebih juga, lebih dahulu dengan Tuhan kita. Itu saja. Allah tidak akan lepas tangan. Tapi jangan kita juga lepaskan keteraturan, ketertiban, dan bahkan semangat. Dan Yosua tahu perjalanan semalam-malaman bisa bikin lelah. Tidak ada hemaviton pada zaman dulu. Atau vitamin-vitamin yang bisa menyokong satu stamina tubuh. Tapi Yosua berdoa, biarlah matahari itu lambat-lambat terbenam. Supaya orang berpikir ini masih siang. Itu sudah merupakan energi, saudara. Lakukan sesuatu untuk Tuhanmu ketika sekarang mungkin ibadah sudah mulai dikurangi esensinya. Yang mengurangi mungkin bukan kita. Yang mengurangi ya sudah dengan naturnya ini, sudah dengan eranya ini. Tapi kita yang dulu haruslah sama dengan kita yang sekarang dalam hal pengiringan. Kita yang dulu sebelum munculnya kata new normal adalah kita yang sama dalam hal kepatutan untuk mengiring Tuhan. Jangan juga dibuat menyesuaikan diri. Karena ini ibadah yang sudah disesuaikan. Maka iman kita juga iman penyesuaian. Karena Allah juga pasti akan menyesuaikan diri dengan era new normal. Siapa bilang? Di dalam Alkitab era bisa berubah. Nanti kita bahas panjang lebar itu, saudara. Di dalam Alkitab era itu berubah terus, tapi Allah tidak pernah berubah. Tidak pernah bahkan mengendurkan satu keinginan-keinginannya atau tuntutan-tuntutannya. Jadi itu yang pertama. Bahwa Allah bekerja ketika Yosua berdoa untuk meminta
matahari lambat terbenam. Yang kedua, kalau saudara lihat di ayat yang ke-11 sekarang, apa yang Tuhan buat? Sejalan dengan Yosua meminta itu, walaupun permintaan itu ditulis di ayat berikutnya, tapi ini satu jalan cerita sebenarnya. Karena tidak mungkin orang bisa menceritakan tanpa urutan-urutan. Ayat yang ke-11 dikatakan begini. Dari ayat yang ke-10 ya. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon. Dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Tuhan mengacaukan. Saudara lihat hasil dari sebuah doa dan juga hasil dari sebuah reaksi cepat. Tuhan kan tahu hatimu. Yang pertama Tuhan bikin kacau dulu musuh-musuh. Baru bisa dikalahkan oleh Yosua. Ini tentara yang udah secara fisik lemah. Jalan kaki saudara sepanjang malam. Lalu harus bertempur dengan koalisi 5 kerajaan wilayah selatan. Ini gak gampang, berat. Tapi yang jelas bahwa Alkitab menuntun kita kepada satu keadaan baru. Apa keadaan baru? Tuhan mengacaukan mereka. Lalu mereka lari terbirit-birit, begitulah. Sampai ke satu lereng pendakian yang disebut dengan Bet Horon. Kenapa harus dipilih tempat ini ya? Tempat ini saya nggak tahu di mana sih ini. Ini kira-kira dari Mangga Besar 9 ke arah mana? Rasanya gak penting banget deh ditulis. Memang kalau nama lokasi sih kelihatan gak penting, tapi momennya yang penting. Saudara mau cari peta ini Bet Horon sekarang juga gak gampang. Lebih gampang saudara cari peta Mangga Besar 9 gitu. Atau peta Singkian gitu. Atau Gang Losufan 3 misalnya. Cepet dapet. Bet Horon susah, ini jauh dari kita. Tapi yang saya mau tegaskan saudara, karena apa yang Alkitab tulis itu kepada momen pekerjaan Tuhan. Lihat ayat berikutnya, ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel. Dan baru di lereng Bet Horon, ini menuju kepada jalur pendakian, ya, pendakian perbukitan tanah Negeb namanya saudara. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Lalu si pencerita Alkitab membuat satu kesimpulan. Ini yang penting. Apa itu? Bahwa yang mati kena hujan batu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Maksudnya apa? Cocok. Konsisten nanti dengan narasi yang berkata bahwa Tuhan berperang untuk orang Israel. Berapa sih tenaga kita bisa mengalahkan musuh saudara? Berapa sih tenaga orang Israel bisa menghilangkan nyawa musuh-musuh dengan sekali babatan pedangnya? Belum lagi kondisi mereka sudah lemah karena sepanjang malam mereka berjalan. Berapa sih yang saudara bisa harapkan dari kekuatanmu untuk menolong dirimu sendiri? Kalaupun toh Tuhan izinkan itu, 1, 2, saudara bisa bermegah, oh saya bisa kalahkan. Tapi cuman itu, selebihnya saudara sudah lelah, capek. Tapi yang jelas saudara bahwa Alkitab telah menuntun kita kepada satu harapan. Apa itu harapannya? Bahwa kalau Allah berperang untuk kita, yang bisa Tuhan lakukan jauh lebih banyak dari yang engkau lakukan. Sebab yang mati karena hujan batu lebih banyak dari yang mati karena pedang Israel. 2 hal saudara dapati dari ayat ini. 1, tidak boleh berpangku tangan. Tetap mesti ada yang disabet-sabet. Ikut Tuhan tuh gitu, sabet dulu kedagingan, sabet dulu kemalasan. Itu dulu dipotong-potong. Gak boleh pangku tangan. Tapi yang kedua, pembelajaran kedua, jangan kemudian berharap pada kekuatanmu. Karena nanti yang Tuhan lakukan bukan karena kekuatan kita tadi.
Kekuatan kita itu hanya untuk menunjukkan ada reaksi cepat. Ada tanggapan iman. Saya berharap angkat tanganku. Ku pandang wajahmu. Enggak karena itu tiba-tiba kemudian saudara menang. Tapi karena saudara melakukan sesuatu, bersaksi, kalahkanlah kemudian pikiran-pikiran kotor dunia ini dengan pedang di mulut kita. Gitu loh jadi anak Tuhan. Bersaksi aja. Saya nggak bisa bersaksi. Ngomongin orang bisa saudara ya. Ngomong tentang Tuhan sulit sekali ini. Perlu dilatih kayaknya kita ini. Gimana caranya ngomong tentang Tuhan daripada ngomongin orang. Maka lebih tajam pedang kita ini terasa kalau sudah ngomongin orang. Tapi ngomong tentang Tuhan, meyakinkan orang lain tentang kehebatan Tuhan kita. Dan apa yang Allah kita mampu kerjakan. Kita seperti sudah kehilangan akal. Lakukan dulu. Masalahmu itu adalah bagian di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan tuntut dulu Tuhan selesaikan masalah saya, nanti saya baru berbuat. Enggak begitu caranya. Tuhan lakukan dulu, berkati dulu saya, nanti saya baru memberkati. Enggak gitu caranya. Dan enggak ada di Alkitab itu. Bahkan ketika, banyak dalam Alkitab ditulis, ketika dalam keadaan orang tidak bisa berbuat sesuatu, tapi ada upaya untuk melakukan sesuatu, disitulah berkat Tuhan. Janda Sarfat misalkan, tidak punya apa-apa lagi untuk dapat menghidupi anaknya, cuma satu anaknya. Tapi ketika dia berusaha untuk minta pinjaman, botol kosong. Cuman botol kosong doang. Wah kayaknya gampang itu. Jangan saudara pikir ke tetangga, ketok pintu, Bu Joko, itu iklan dulu ya. Gitu. Ada botol kosong enggak? Emang langsung saudara dapat nih botol kamu bawa. Kayaknya asal ketuk pintu langsung dapat botol kosong. Belum tentu juga loh. Apalagi bertetangga pada zaman dulu, pada zaman era Elia, nggak bertetangga sekarang dengan kita, yang istilahnya tetangga 4L, lo lagi, gitu. Kemana-mana, ya lo lagi. Zaman dulu jauh-jauh. Itu usaha yang keras. Tapi karena Tuhan lihat ada usaha itu, diberkati. Dan jangan kira kita dapat menerima berkat Tuhan, menunggu, baru kemudian kita mengklaim, kita mau berbuat sesuatu. Enggak gitu caranya, saudara. Lakukan sesuatu, reaksi cepat. Allah akan bekerja untuk saudara kalau Tuhan sudah perlihatkan reaksi cepat dari imanmu. Berbuat dulu sebelum engkau terima tuntutan-tuntutan. Makanya kalau berdoa lebih baik jangan minta-minta. Karena biasanya manusia lebih suka nunggu apa yang kita minta, kita tuntut. Gitu kan. Ada acara penting apa? Acara penting udah mau jamnya, kita belum beres-beres, belum pakai baju. Kenapa? Karena yang kita pesan-pesan belum datang Grabnya. Itu lebih stres kan? Acaranya udah mau mulai, karena barangnya belum datang, kita stresnya bukan karena acaranya, stresnya karena barang kita belum nyampe. Nah itulah tandanya, apa yang kita minta itu kita tungguin dulu. Makanya kalau berdoa gak usah minta-minta, supaya saudara jangan usah nungguin. Berdoa itu peperangan dulu. Itu mudah kan? Dan karena Tuhan mengacaukan, maka Tuhan dengan mudah, karena sudah dikacaukan artinya barisan itu sudah terpisah dengan orang Israel, maka dengan mudahnya Tuhan menghukum dari langit dengan batu-batu besar. Saya teringat dengan Sodom dan Gomora. Tuhan juga hujani kota ini dengan belerang, dengan batu-batu. Mungkin barulah kita ketahui sekarang itu meteor-meteor yang Tuhan jatuhkan dari langit untuk menghukum kota Sodom dan Gomora. Allah bisa melakukan segala cara. Yang ketiga, mari kita lihat sekarang ayat yang ke-13 dari pekerjaan Tuhan ini. Asal ada reaksi cepat. Mari kita lihat ayat 13 dan ayat yang ke-14. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh.
Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yang saya mau garis bawahi pada poin ini adalah belum pernah ada pengalaman di mana Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Permintaan bukan kepada muluk-muluknya, tapi kepentingannya, saudara. Yosua hanya minta Tuhan buat satu waktu di mana mereka bisa menggunakan waktu untuk berperang, untuk memerangi musuh-musuh Tuhan. Kalau hasrat untuk orang banyak, saudara masukkan sebagai prioritas di dalam doa, Allah akan melakukan apa yang bahkan tidak saudara minta. Itu dia. Sehingga terjadilah apa yang ayat ini katakan, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Hal ini nanti terulang kembali. Ratusan tahun yang akan datang, ratusan tahun kemudian sejak peristiwa ini. Ada juga namanya seorang nabi, Elia. Pernah berdoa untuk menahan hujan. Dan Alkitab katakan Yakobus 5 ayat 17. Tuhan menghentikan hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. 3,5 tahun enggak turun hujan. Elia malah seperti orang yang punya ilmu tinggi. Elia bilang begini kepada Raja Ahab itu, tidak akan turun hujan sampai nanti aku akan ngomong sesuatu lagi di hadapan Tuhan. Wah, kayak jagoan banget ini ya, saudara. Kalau punya kuasa kayak gitu, demen saya. Saudara. Tapi karena tujuan Elia kan berbeda. Bukan untuk kepentingannya ini sebetulnya. Maka betullah Alkitab katakan Elia itu manusia biasa. Kita baca ajalah ayatnya. Mari kita lihat Yakobus pasal yang ke-5. Jadi karena kata ini yang ingin saya tegaskan kepada saudara. Yakobus pasal yang ke-5. Elia itu manusia biasa. Sama seperti kita katanya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Tertulis begini. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi bukan hanya masalah tidak turun hujan 3 tahun 6 bulan. Tapi di ayat 18 baru kita tahu. Karena tidak turun hujan selama 42 bulan itu totalnya. Maka bumi tidak mengeluarkan hasil apa-apa. Karena Elia berdoanya peperangan. Jadi jangan berdoa untuk kita dulu tok, saudara. Berdoalah untuk orang lain kalau perlu. Sebab tanpa diminta kan Tuhan tahu apa yang kita perlu. Yesus tahu apa ku perlu. Dia tahu keperluanku. Betul. Jadi kalau gitu doa apa dong Pak? Loh, doa itu adalah persekutuan. Doa itu peperangan. Bisa nggak kita beri waktu dulu kepada Tuhan untuk bersekutu? Masalah apa yang kita doakan, saya yakin di pikiran kita, ide itu sudah ada, Allah sudah baca lebih dulu. Kita menyebutnya itu mubazir juga sebenarnya. Tapi kita nggak bisa bilang Tuhan, saya mau tutup mata, tolong you baca pikiran saya. Nggak gitu juga, saudara. Jadi ikut Tuhan itu banyak indikator-indikatornya. Ya. Tapi percayalah, Allah melihat di dalam hati kita satu keinginan dulu untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Bersaksi harus, beribadah harus. Makanya saya senang, saudara. Saya senang kalau kita masih bisa menyempatkan waktu untuk beribadah
Jujur saya senang sekali. Belum tentu loh, mentalitas seperti ini semua orang punya. Walaupun toh nggak bisa dipungkiri ketakutan-ketakutan ada. Tapi yang saya takutkan, lebih menakutkan adalah kalau ketakutan kita menjadi alasan. Yang harusnya kita bisa, kita anggap tidak bisa. Yang harusnya kita bisa melampaui batas, kita menjadi dibatasi seolah-olah. Padahal sebelum ada era new normal ini, kita sudah sudah dibuat terjaga pikiran kita dengan terobosan-terobosan. Kiranya masih ada saudara kerinduan untuk melakukan terobosan ini di era ini. Tapi setidaknya tunjukkanlah semangat pengharapanmu kepada Tuhan, sebab doa orang benar besar kuasanya. Tapi Yakobus juga bilang, jangan salah berdoa. Jangan kau salah berdoa ya. Kalau bahasa gaul sekarang, brosis, jangan salah berdoa. Kalau doamu itu untuk kepentinganmu, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Itu di dalam Yakobus berapa itu ya? Dekat-dekat dengan pasal 5 itu juga. Jangan salah berdoa. Tapi berdoalah itu untuk orang lain, berdoalah itu untuk kesejahteraan negeri, maka Tuhan akan melakukan sisanya apa yang bahkan engkau tidak ucapkan, karena Tuhan tahu apa yang di dalam hatimu dan pikiranmu. Jadi marilah saudara, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tunjukkanlah reaksi cepat kita. Hanya satu, murni satu, untuk bersekutu dengan Tuhan saja. Mungkin malah kalau kita membuat sebuah penyesuaian baru dengan adanya ibadah-ibadah yang sudah dipermudah tadi, bisa saja mentalitas kita juga jatuh. Karena orang lain-lain loh saudara ya. Saya nggak menghakimi, saya tidak membuat satu penghakiman, menuduh-nuduh, tidak. Tapi siapa sih yang bisa menyemangati diri, mendisiplinkan diri tanpa pengawasan? Tadi saya katakan contohnya, ikut ibadah tinggal buka HP, dimanapun saudara bisa lakukan. Termasuk maaf bicara tadi saya bilang, di toilet bisa. Tapi kalau saudara berdoa di toilet, luar biasa itu kalau bisa. Saya rasa nggak akan bisa. Tuhan menolong kita, ya. Jadi disiplinkan diri, saudara. Karena Allah mau, sebagaimana Allah mau orang Israel kuasai tanah perjanjian, maka Allah mau kita sebagai umatnya itu juga mendapatkan berkat-berkat, karena itu bagian dari perjanjian Tuhan. Dengan kita orang-orang benar. Tuhan bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian, saudara, yang refnya berkata, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku.
saudara, saya ingin saudara perhatikan apa yang saya mau ucapkan ini. Dari sekian banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar, hanya ada dua selalu temanya, entah mengucap syukur atau entah menggerutu. Ada yang bilang bahwa lelah, makin banyak pekerjaan ketika masa-masa pandemik ini, semakin dilelahkan. Tapi ada juga yang malah lelah hatinya karena tidak ada yang bisa dibuat. Sekarang pilihannya ada pada saudara. Tuhan tahu sebenarnya keinginan hatimu, Tuhan tahu reaksi cepatmu, Tuhan tahu motivasimu. Ada orang yang mungkin Tuhan berikan justru kesibukan, pekerjaan yang banyak, karena mungkin mentalitasnya adalah dia tetap bisa menjaga hatinya, dia tidak mengeluh dengan waktu-waktunya, dia bisa berikan semua kesempatannya sebagai satu bagian dari pengalaman pelayanan. Tapi mungkin saja kalau Tuhan belum berikan, ada kesalahan di dalam motivasi saudara, di dalam hatimu. Saudara sudah mulai kehilangan percaya, mungkin saudara sudah mulai menggerutu, sehingga segala sesuatu Tuhan bisa angkat semuanya. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tetap sama. Bahkan tadi saya katakan Tuhan kita dengan Tuhan yang Israel sama, tapi cara beriman yang beda. Tunjukkan perbedaan itu. Kalaupun ada orang berkata, oh ya Tuhan yang engkau sembah sama kok dengan Tuhan saya, tapi cara engkau beriman itu yang beda. Cara saudara mengiring Tuhan beda. Dan saya ingin membuat perbedaan itu sekarang. Antusiasme saudara, reaksi cepat saudara untuk bersekutu dengan Tuhan itu yang penting. Selebihnya Tuhan kerjakan. Tuhan tahu benturan-benturan dalam hidupmu. Tuhan tahu pagar atau tembok-tembok yang menghalangi engkau. Tuhan tahu kok itu. Tapi asal ada keinginan untuk bersaksi, ada keinginan untuk melayani, ada keinginan untuk beribadah, maka Tuhan akan berikan kepada saudara jauh lebih besar dari yang engkau doakan. Tapi kalau engkau lebih sedikit-sedikit engkau menggerutu karena yang engkau inginkan belum engkau dapat, engkau hanya fokus kepada apa yang Tuhan bisa buat, sementara engkau belum buat apa-apa untuk Tuhan, maka mulai dari hari ini saudara akan banyak menangis. Saudara akan menyesal nanti. Karena kekristenan bukan itu indikatornya. Beri dulu kepada Tuhan apa yang saudara bisa beri kepada Tuhan. Maka Tuhan kemudian akan luaskan pengalaman-pengalaman hebat di dalam hidup saudara. Maka apa sekarang yang saudara rasa? Hanya itu saja tadi saya katakan saudara. Taruhlah kita berkata, Tuhan engkau adalah Allah yang luar biasa, engkau hebat. Jangan sampai itu pengakuan datang karena sudah menjadi sebuah bahasa umum turun-temurun. Itu harus datang dari hatimu. Karena engkau ingin mengalami Tuhan, sudah mengalami Tuhan tapi ingin mengalami Tuhan lagi, maka saudara berikan, saudara buatlah satu statement di hadapan Tuhan, bahkan permohonan. Tuhan pegang tanganku supaya ke depan dari hidupku dari sekarang ini makin banyak hal-hal besar Tuhan perlihatkan di dalam pengiringanku kepada Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus saudara harus doakan bukan kemenangan-kemenangan untuk sekedar masa depan saudara,
Tapi yang lebih penting adalah kemenangan atas kedaginganmu dulu. Kemenangan atas sikap menggerutumu dulu. Kemenangan karena ketidaksabaranmu dari ketidaksabaran saudara. Itu lebih penting. Itu melandasi nanti pengalaman-pengalaman hebat keberkatan yang Tuhan akan limpahkan kepada saudara. Apa yang saudara takutkan hari ini? Tuhan bisa lepaskan. Tapi kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang salah, tidak saudara lepaskan, maka tidak akan berimpact apa-apa. Ini masa yang sudah semakin rinci, saudara. Di dalam memelihara keteraturan dan ketertiban kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Allah bisa bedakan. Allah bisa pisahkan kita dari musuh-musuh kita. Yang musuh-musuh dihancurkan dan saudara mendapat kehidupan. Allah bisa bedakan, bisa pisahkan. Tapi saudara harus pisahkan keinginan hatimu yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang butuh bantuan doa, saudara mengangkat tangan. Saya berdoa kepada saudara. Di dalam nama Yesus. Tuhan lihat mereka yang mengangkat tangan. Tanda bahwa mereka perlu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam pikiran mereka dan hati mereka. Tapi Tuhan yang kami doakan adalah berikan kepada mereka semangat dan dorongan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kuasa Allah dengan mudah juga dapat mereka alami. Berikan kami semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya apapun bentuk jawaban doa kami terima dengan ucapan syukur. Kiala malam mas, kiala malam mas. Kiala malam mas. Pegangi tangan mereka Tuhan yang mengangkat tangan karena iman di dalam nama Yesus. Kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiala malam mas. Haleluya. 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 Nyanyikan refnya lagi. Yesus selamatkanku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kami yakin Tuhan pasti akan bawa kami kepada kemenangan-kemenangan. Kemenangan atas kedagingan kami. Kemenangan atas kemalasan kami. Tuhan berikan itu kemenangan. Supaya hidup kami akan dipenuhi semangat untuk bersaksi. Semangat untuk bersekutu.
semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Semangat itu yang perlu, karena itu membuat kami hidup. Kami bertahan hidup karena hal-hal itu Tuhan. Tolong jemaat-Mu dalam keseharian mereka, berkati mereka sejak keluar dari rumah. Mereka berusaha, mereka bekerja. Tuhan pagari dari bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Tuhan buat mereka dalam kebahagiaan. Tuhan buat mereka di dalam satu kondisi yang baik, kondisi fisik yang baik. Dan mereka bisa mengecap berkat Tuhan juga dengan penuh ucapan syukur. Berkati Tuhan mereka yang masih dapat memberikan kepada Tuhan, milik Tuhan, atau persembahan-persembahan lainnya. Itu tandanya bahwa mereka masih dapat berhitung dengan berkat Tuhan. Maka berkati ya Tuhan, dan berkati dengan limpah sesuai dengan firman-Mu. Berkati itu dengan berkat-berkat yang tetap sesuai dengan firman-Mu. Dan pelihara mereka dari hari ke hari. Lindungilah ya Tuhan dari bahaya-bahaya yang tidak ditangkap oleh mata kami. Dari binatang-binatang kecil ini, dari virus-virus mematikan. Tuhan pagari kami, supaya kami tetap hidup untuk Tuhan tentunya. Jaga keluarga kami, jaga seisi rumah kami ya Tuhan. Mereka yang juga belum dapat hadir di ruangan ini, kami berdoa Tuhan tetap kerjakan sesuai dengan iman mereka, sesuai dengan kehidupan benar yang mereka usahakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah semua pelayan-pelayan, berkatilah semua umat-Mu, berkatilah mereka hari ini yang sudah menyediakan hati dan pikiran untuk beribadah dan bertemu dengan Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat dan sukacita dari Tuhan. Jaga kami di jalan maupun dekat maupun jauh, berkenan maupun berjalan kaki, Tuhan pelihara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama kita berkata amin.